Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai cara pembuatan website mulai dari penginstalan SAMPP, WordPress, hingga pengenalan tools yang ada di aplikasi WordPress. Sebelumnya, kita persiapkan laptop terlebih dahulu yang terhubung dengan jaringan. Kemudian kita buka browser. Di sini saya menggunakan aplikasi browser Chrome. Kita buka website untuk pengunduhan SAMPP yang resmi, yaitu kemudian akan ditampilkan beberapa aplikasi. Kita sesuaikan dengan laptop kita, yakni Windows. Maka kita unduh yang untuk Windows. Setelah pengunduhan selesai, kita buka aplikasi File Explorer. Pada File Explorer, kita buka di tab menu Download dan kita pindahkan tadi aplikasi SAMPP ke datasheet. Di datasheet, kita buat terlebih dahulu folder yang bernama SAMPP. Paste di sana. Selanjutnya, kita dapat diarahkan ke penginstalasian aplikasi SAMPP. Klik saja Next, kemudian tunggu proses instalasi selesai. Setelah prosesnya selesai, kita dapat membuka aplikasi SAMPP dan mengaktifkan dua aplikasi utama, yakni Apache dan MySQL. Klik Start, tunggu hingga berwarna hijau yang artinya sudah siap untuk melanjutkan. Kembali ke Chrome, kita ketikkan localhost/phpMyAdmin. phpMyAdmin digunakan sebagai tempat menyimpan database yang akan dipakai pada WordPress. Klik menu database, kita create new database dengan nama WordPress_PTIP. Klik create di sebelah kanan. Setelah berhasil muncul tanda hijau, kita bisa melihat di bawah untuk mengecek info lebih lengkapnya. Setelah selesai, kita tambahkan tab baru. Kita pergi ke wordpress.org untuk mengunduh. Klik kanan atas Get WordPress, di sebelah kiri Download WordPress. Maka otomatis aplikasi WordPress akan terunduh. Filenya berbentuk zip. Kita perlu mengekstrak di File Manager. Klik File Zip, klik Extract. Browse tempat ekstrak, yakni di datasheet, tempatnya folder SAMPP, dan ditempatkan lagi di folder htdocs. Hal ini dilakukan karena htdocs adalah root atau folder utama yang bisa dibaca oleh server lokal, sehingga WordPress dapat tertampilkan. Kita akan cek dengan mengetikkan localhost/WordPress. Sebelumnya, kita akan memilih bahasa terlebih dahulu, setelah itu klik Continue. Klik Let's Go. Konfigurasikan database dengan mengisi nama sesuai dengan nama database di phpMyAdmin. Isi kolom username dengan root, klik Submit, dan klik Run the installation. Isi detail informasi dengan menuliskan judul, misalnya website sekolah, username admin, dan password admin 123. Jangan lupa konfirmasi password jika sudah yakin, dan tambahkan email.
Setelah selesai, kita bisa mengklik login dengan password dan juga username yang baru saja dibuat. Dan akan muncul dashboard WordPress ya. Yang pertama di sini ada at a glance untuk menampilkan jumlah posting, halaman, dan komentar. Selanjutnya juga ada activity untuk memperlihatkan aktivitas baru, misalnya posting yang baru diterbitkan. Ada quick draft juga di sebelahnya activity. Ini untuk membuat konsep tulisan secara cepat. Di fitur selanjutnya ada site help untuk menampilkan kondisi kesehatan situs, apakah ada hal yang perlu diperbaiki. Jadi pada intinya, untuk fitur dashboard ini berisikan fitur-fitur yang menampilkan monitoring perkembangan website kita secara keseluruhan. Di bawahnya ada update untuk menginformasikan update terbaru. Di bawahnya lagi ada menu post. Di sini menu post ini terdiri dari beberapa tab menu. Nah, di sini tampilkan mengenai post yang ada di website kita. Kita juga bisa melakukan tambah postingan baru dengan klik add post. Ini adalah rangkuman mengenai fitur-fitur yang ada di postingan. Untuk selengkapnya kita juga bisa melakukan kunjungan di panduan ini. Kita bisa klik X saja. Kemudian ini misalnya kita ingin membuat berita acara, maka judul kita ketikkan di sini. Kemudian untuk pengaturan lain-lainnya ada di sebelah sini. Kita juga bisa mengategorikan berita acara kita dan juga menambahkan tag. Misalnya ada berita kunjungan, maka kita tambahkan tag public relation atau humas begitu. Selanjutnya ketika berita sudah selesai dibuat, kita bisa mengklik publish di sebelah kanan atas. Ini juga ada block action, edit, kemudian move to trace juga bisa. Kita mengkategorikan tanggal, mengkategorikan berdasarkan kategori, filter, dan juga mencari postingan yang telah kita buat di fitur search post. Seperti ini. Di bawahnya juga ada tools lainnya, yaitu media. Media ini berisi library atau perpustakaannya dan juga add media file. Untuk library ini berisi media-media yang telah kita tambahkan atau akan kita tambahkan. Kita bisa menambahkannya di add media file sebelah sini. Kita juga bisa mengatur mengenai tampilan, mau bentuk list detail yang ada nama author, kemudian uploadnya tanggal berapa di sini, dan juga di upload di mana nanti akan tertuliskan keterangannya di sebelah sini. Kita juga bisa memfilter berdasarkan semua annotate atau main. Nah, kita juga bisa mencari media di sebelah sini. Di bawahnya media ada page. Untuk page ini berisikan all page dan juga add page. Misalnya kita klik page, akan tertampilkan beberapa page yang sudah ada di sini. Ada privacy policy dan sample page. Untuk menambahkan yang baru, kita bisa klik add page. Nah, di bawahnya judul page ini, misalnya pada privacy policy, ada menu edit, klik edit, trash, dan juga preview. Preview untuk menampilkan, trash untuk membuang ke tempat sampah atau menghapuskan.
quick edit sendiri kita bisa mengcustom misalnya pada parent ini, atau kita pindahkan page ini ditaruh di parent siapa kalau ada parentnya. Tapi kalau tidak ada bisa diklik pada main page. Seperti itu, jangan lupa klik update apabila ingin diupdate. Kita juga bisa melakukan filter berdasarkan tanggal di sebelah sini. Judul bisa. Kemudian untuk menu page ini sifatnya nanti untuk menambahkan halaman yang tetap seperti halaman home, beranda, tentang kami, kontak, layanan, dan lain-lain. Di bawahnya akan ada tools comment, di mana kita bisa melihat komentar yang masuk dari pengunjung website. Kita dapat mengapprove-nya, menghapusnya, mengeditnya, dan juga memberi balasan. Menu ini sangat penting untuk menjaga interaktivitas website dengan pengunjung. Di bawah menu komen ada tools appearance atau pengaturan tampilan yang berisi tema dan juga editor. Untuk temanya sendiri di sini sudah terdapat beberapa tema. Kita bisa menambahkan tema dengan klik add theme. Seperti ini, kita bisa mencari dengan search theme. Misalnya kita ingin menggunakan tema yang pertama ini, maka kita klik install. Kemudian klik activate. Kemudian ada menu customize di sini, subbornya, dan kita bisa melakukan editing di sebelah sini, mulai dari set identity, menunya, homepage settingnya, dan juga header footer, serta ada additional CSS apabila dibutuhkan. Di create new menu, homepage setting itu untuk pengaturan homepage-nya, header footer kita bisa mengatur dengan Elementor. Di sini karena belum ada, maka dapat install Elementor terlebih dahulu. Kembali ke beranda, di sini ada menus. Menus itu untuk membuat menu navigasi seperti home, contact, dan tentang. Misalnya kita akan menggunakan menu baru home, di header, maka ketika sudah terupdate, di sini tertulis keterangan home has been updated. Ini kita bisa menambahkan menu home pada website kita. Di sini kita bisa manage lokasi, kemudian di bawahnya ada fitur tools plugin. Plugin ini untuk menambahkan fitur baru ke dalam WordPress. Contoh pluginnya ada CEO, menggunakan Your CEO, formulir seperti Contact Form 7, kemudian ada plugin keamanan, plugin e-commerce, dan sebagainya. Baik sekali. Misalnya kita ingin menambahkan plugin baru, maka dapat mengklik Add Plugin.
Di sini kita bisa cari misalnya ingin menambahkan kontak form. Nah, kita bisa klik install apabila ingin menggunakan kontak form yang ini. Kemudian klik activate. Nanti akan muncul di sini kontak form 7 sudah aktif. Untuk pengaturan detailnya, maka kita bisa pilih detail. Kita bisa mengedit di setting. Klik edit. Jadi nanti akan tertampil labelnya apa, kemudian isiannya apa. Di sini ada nama, email, kemudian subject dan juga your message. Ini bisa disesuaikan saja sesuai dengan penggunaan yang diinginkan oleh sekolah. Kemudian klik save. Nah, keterangannya apabila sudah tersimpan kontak form saya klik di sini. Apabila ingin menonaktifkan, maka kita bisa klik deactivate. Selanjutnya di tools bawahnya ada user, membersihkan all users, add user, dan juga profile. User ini digunakan untuk mengatur pengguna yang memiliki akses ke dashboard. All user ini untuk melihat semua pengguna, add user untuk menambahkan pengguna baru, dan profile itu untuk mengatur profile kita sendiri. Seperti ini. Terus di bawahnya ada tools. Menu tools ini berisikan available tools, import, export, site help, export personal data, erase personal data. Import untuk mengambil konten dari platform lain, export untuk mengekspor konten WordPress, site help untuk memeriksa kesehatan situs, kemudian export personal data dan erase personal data dipakai untuk melakukan privasi data pengguna. Pada intinya, tools digunakan untuk kebutuhan teknis dan juga pemeliharaan situs. Di bawahnya ada menu settings. Settings ini merupakan pengaturan untuk mengatur sistem dasar website mulai dari site title, tagline-nya, ikonnya, hingga alamatnya. Di bawahnya ada submenu general untuk mengatur nama situs, tagline zona waktu, lighting sendiri untuk mengatur pengaturan penulisan, kemudian ruling untuk menentukan halaman depan website, kemudian ada discussion untuk mengatur komentar. Berikutnya ada tab menu media untuk mengatur ukuran gambar. Di bawahnya ada permalis untuk mengatur struktur dari URL kita. Terakhir ada privacy untuk mengatur kebijakan privacy. Untuk memberikan preview pada website yang sudah kita buat, kita bisa mengklik website sekolah, visit site.
Tampilannya akan seperti ini, kemudian kita bisa melakukan customize-nya di sebelah sini. Untuk kembali ke WordPress, kita bisa mengklik huruf V yang ada di sebelah kiri atas. Penjelasan lengkap mulai dari pengunduhan SEM, kemudian WordPress hingga penjelasan mengenai tools-tools yang ada di WordPress. Sekian dari saya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.